Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi topik tentang hakim dan mahkum. Adapun kami dari kelompok 2 yaitu ada saya sendiri Ananda Yusfa Rahman dan ada Alfia Sabrina, Ikrimah Istika Putri dan Sofia. Kemudian selanjutnya langsung saja akan dibacakan oleh teman saya Ikrimah. Terima kasih kepada rekan saya yaitu Ananda Yusfa telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah ini. Jadi, apa itu hakim? Hakim yang berasal dari bahasa Arab telah menjadikan bahasa Indonesia, yaitu maknanya sama dengan salah satu dari makna etimologinya dalam bahasa Arab, yaitu orang yang memutuskan dan menetapkan hukum, yang menetapkan segala sesuatu dan mengetahui hakikat seluk-beluk segala sesuatu itu. Kata hakim juga digunakan untuk menunjukkan pengertian hakim, yaitu pengadilan. Slide selanjutnya. Lalu, hakim itu menunjuk kepada pihak yang menciptakan dan menetapkan hukum syariat secara hakiki. Dalam hal ini, semua ulama sepakat hanya Allah yang menciptakan dan menetapkan hukum syariat bagi seluruh hambanya. Al-Hakim wa Allah, Al-Hakim adalah Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 57 yaitu Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum ma indi ma tastajiluna bihi innil hukmu illallah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, yaitu Al-Quran, dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanya hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ananda Yusfa. Yuspa di mute Yuspa. Siapa sih yang mempermasalahkan yaitu hakim sebelum Nabi Muhammad SAW terutus sebagai rasul yang menjadi persoalan di kalangan para ahli usul dalam kaitannya dengan masalah ini adalah yang pertama, menurut ahli as-sunnah wal jamaah berpendapat bahwa pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW terutus sebagai rasul itu tidak ada hakim dan tidak ada syar'a, sementara akal pikiran manusia tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya. Sebab akal hanya mampu menetapkan baik buruk melalui perantara Al-Quran dan Rasul. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 15 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Yang artinya kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Kemudian yang kedua, menurut kelompok Mu'taziyin berpendapat bahwa yang menjadi hakim saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja akal sudah memiliki kemampuan untuk menentukan hukum-hukum Allah. Bahkan akal mampu menjelaskannya. Dari persoalan ini para usul menyebutnya dengan menggunakan istilah at-tahsin wa at-taqlid. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Baik, saudara Yuspa. Mungkin langsung saja. Jadi apa sih mahkum fih berarti perbuatan orang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara. Misalnya dalam surat Al-Maidah, hai orang-orang yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu, dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Adapun mahkum alaih ialah seorang yang perbuatannya dikenai titah Allah, yaitu mukallaf atau manusia yang menjadi objek tuntutan hukum syara. Mahkum alaih berarti orang mukallaf, orang yang layak dibebani hukum taklifi. Para ulama usul fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaih ialah seorang yang dikenai hitobah Allah Ta'ala yang disebut dengan mukallaf secara etimologi, mukallaf yang berarti dibebani hukum. Jadi kesimpulannya adalah Al-Hakim adalah pembuat hukum yang menetapkan hukum, yang memunculkan hukum, dan yang membuat sumber hukum atau yang menemukan hukum, yang menjelaskan hukum, yang memperkenalkan hukum, dan menyingkap hukum. Al-Hakim yang mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan adanya manusia, maka untuk menegakkan hukumnya, Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah tersebut. Kemudian setelah Nabi setelah Nabi tiada, tugas itu menjadi tugas para mujtahid ulama serta umat muslim itu sendiri untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Mahkum fihi adalah perbuatan seorang mukallaf yang berhubungan dengan perintah syara, baik itu tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan, maupun memilih pekerjaan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, sah, dan batal. Next. Mahkum fih ialah objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i, yang bersifat tuntutan mengerjakan, meninggalkan suatu pekerjaan. Memilih suatu pekerjaan dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, serta halangan. Mahkum alaih ialah seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara. Mahkum alaih adalah seorang yang perbuatannya dikenai titah Allah, yaitu mukallaf yang manusia yang menjadi objek tuntutan hukum syara. Mahkum alaih berarti orang mukallaf atau orang yang layak dibebani hukum taklifi. Baiklah, itulah materi dari kami kelompok 2, yaitu tentang hakim dan mahkum. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.